Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Alhamdulillah tentunya kita panjatkan ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Senin tanggal 2 November 2020 kita masih diberi kesehatan, kesempatan ya waktu luang untuk bisa belajar daring seperti ini ya, karena kita tahu bahwasanya pandemi COVID-19 belum berakhir. Tapi kita berharap mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan aktivitas rutinitas kita, pembelajaran kita seperti biasanya dapat kita laksanakan kembali. Kemudian selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ananda semuanya, pada hari ini adalah merupakan minggu atau pertemuan yang ke-17. Yang ke-17 ya, yang ke-17. Pembelajaran daring kita. Tidak terasa, sudah pekan ke-17. Pada hari ini kita masih belajar materi fungsi kuadrat. Itu ya, di latar belakang Bapak, nampak itu fungsi kuadrat, di background Bapak, fungsi kuadrat. Untuk materi ini kita sudah masuk pertemuan yang ketiga ya, pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan nanti Anda semuanya semangat ya, semangat, Anda semua semangat belajar hari ini, sudah sarapan, mandi tadi, jadi fresh, pikirannya fresh, jernih, sehingga apa yang Bapak sampaikan nanti bisa kalian serap, bisa kalian pahami. Itu harapan Bapak. Mudah-mudahan bisa tercapai ya. Amin. Ya. Untuk tidak memperpanjang waktu, sekarang sudah 8:30, kita sampai 8:30, waktu kita cuma 1 jam. Jadi kita nggak usah terlalu berlama-lama. Kita langsung saja mulai pembelajaran, tapi sebelumnya alangkah lebih baik jika seandainya kita belajar sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar nantinya kita dimudahkan untuk menyerap semua materi yang akan kita pelajari. Silakan Muhammad Farabi Alfisani dipimpin dulu berdoa, diajak teman-temannya berdoa sebelum belajar. Silakan Muhammad Farabi. Marilah teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali semua dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Muhammad Farabi. Sebelum Bapak mulai dan melanjutkan, Anda semuanya tolong satu hal, selama pembelajaran tolong kameranya dihidupkan ya. Ini juga jadi penilaian Bapak. Ini jadi penilaian Bapak. Ya, Sri Rahmadeni, Naya Aulia, Novaldi dan yang lain. Selama pembelajaran tolong kameranya dihidupkan. Ini aturan yang harus kita ikuti. Bisa ya? Kalau tidak juga, nanti Bapak akan ingatkan, 3 kali ingatkan, kalau sekali tidak bisa, sekali tidak juga, 3 kali nanti Bapak akan keluarkan. Jadi selama pembelajaran tolong dihidupkan kameranya. Bisa ya? Ya, kita mulai. Bapak akan menunjukkan slide. Bapak akan tunjukkan slide. Perhatikan ya. Bentar. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya. Anda semuanya, ini adalah
masih materi yang kemarin, yaitu tentang fungsi kuadrat. Kita masih di pertemuan yang ketiga hari ini. Pertemuan yang ketiga untuk pokok bahasan fungsi kuadrat. Artinya sudah 2 pertemuan yang kita pelajari sebelumnya. Ya, ini merupakan fungsi kuadrat pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar atau Ananda sudah memahami atau mempelajari materi yang Bapak sampaikan, yaitu tentang menyajikan grafik fungsi dengan tabel. Menyajikan grafik fungsi dengan tabel. Ya. Mudah-mudahan masih ingat. Amin. Nah, ini pertemuan yang menyajikan grafik fungsi dengan tabel kemarin di pertemuan ke-15 ya, tanggal 23 Oktober. Nah, ini dia. Ananda sudah mencatat atau mendownload materi ini? Sudah ya? Atau sudah menonton atau memahami materi berupa video yang Bapak sampaikan? Sudah? Ayo nak, kalau bertanya, Bapak bertanya, tolong dijawab. Apa, Pak? Apakah sudah mempelajari materi ini berupa PowerPoint-nya ataupun video yang Bapak berikan tentang materi ini di pertemuan sebelumnya? Sudah, Pak. Ya, harapannya Belum, Pak. pasti sudah. Harapannya sudah, karena dari sini nanti kalian akan disuruh mengerjakan latihan, kan gitu. Jadi pahami dulu materi yang disampaikan dalam setiap pertemuan itu. Ini yang kemarin kita review ini, kita mereview kembali pada pertemuan sebelumnya, melengkapkan membuat grafik tapi dengan menggunakan tabel ya. Nah, ini contoh ada 3 persamaan, Y sama dengan 2X, untuk X-nya sama dengan minus 3, Y-nya berapa? Gitu. Artinya, gantikanlah setiap nilai X itu dengan apa yang diketahui. Kalau X-nya minus 3, berarti gantikan X-nya dengan 3, dengan minus 3. Maaf. Berarti kan Y sama dengan 2 dikali minus 3 kuadrat. Minus 3 kuadrat itu kan 9. Berarti 2 kali 9, dapatlah 18. Jadi untuk yang persamaannya Y sama dengan 2X kuadrat, maka X-nya minus 3, Y-nya 18. Adapun titik koordinatnya, ya ini X, Y, berarti minus 3,18. Begitu seterusnya, gantikanlah setiap nilai X-nya dengan sembarang nilai. Ya, dapatkanlah nanti nilai Y-nya setelah kamu substitusikan nilai X ke dalam persamaan. Dapat X, dapat Y, dapatlah titik koordinat. Nah, titik koordinat ini kamu gambarkan di sebuah koordinat kartesius. Nah, nanti titik-titik itu kamu hubungkan, jadilah dia sebuah grafik. Namanya grafik fungsi kuadrat. Dia berupa garis melengkung. Nih, seperti tampilan di Bapak belakang ini ya. Nah, background Bapak. Grafiknya berupa garis lengkung. Atau dalam istilah yang lain dia disebut dengan grafik parabola. Melengkungnya ada 2 pilihan, ke atas dan ke bawah. Nggak ada yang ke samping kanan dan kiri, nggak ada. Yang ada atas dan bawah. Begitu seterusnya atau intinya dalam membuat sebuah grafik itu dengan melengkapkan tabel. Nah, ini contoh yang lain persamaannya, dapatlah X-nya dan seterusnya. Ini persamaan yang ketiga. Jadi intinya untuk menggunakan melengkapkan tabel, gantikanlah setiap nilai X ke dalam sebuah persamaan fungsinya. Ini ya contoh, ini pembahasan pada pertemuan yang ke-15 kemarin. Oke. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga, atau di pertemuan yang ke-16 tepatnya,
kita sudah sama-sama belajar bagaimana menyajikan grafik fungsi dengan persamaan. Nah, untuk persamaan ini kemarin ini ada beberapa sifat yang harus Ananda pahami. Kita lihat kembali ya pembelajaran sebelumnya atau pertemuan ke-16. Nah, di sini poin pentingnya kemarin. Untuk menyajikan atau menggambar sebuah grafik fungsi dengan menggunakan persamaan, itu ada 5 langkah. Ada 5 langkah. Tapi yang lebih utama di sini ada 3 poin penting atau 3 sifat ya, 3 sifat utama yang harus Ananda pahami. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama menentukan arah. Ya. Kemudian sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini adalah sumbu atau garis yang memotong grafik itu menjadi 2 bagian sama besar. Sumbu simetri. Berarti ya garis berupa garis X ya, vertikal. X sama dengan rumusnya negatif B per 2A. Nah, tolong ini diingat rumusnya B per 2A. Kemudian yang kelima atau yang terakhir menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu adalah nilai yang berada dia di puncak atau di bawah. Ya, puncak grafik dan bawah grafik yang paling terendahnya. Jadi kalau grafiknya terbuka ke atas, maka nilai optimumnya adalah nilai maksimum. Jadi nilai optimum di sini maksudnya ada 2 maksudnya. Maksimum atau optimum. Kapan dia maksimum? Nah, maksimum apabila grafiknya terbuka ke atas. Maka yang teratas atau puncaknya itu grafiknya itu itu merupakan nilai maksimum. Kalau grafiknya terbuka ke bawah, berarti yang paling rendah itu nilai optimumnya disebut dengan nilai minimum. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Ini contoh yang kemarin, X kuadrat kurang 6X tambah 10. Nah, berarti grafiknya terbuka ke atas. Kenapa? Karena A-nya lebih besar dari 0. Nah, gitu saja, nak. Kalau poin pertamanya yang perlu kalian pahami, kalau persamaannya X kuadrat kurang 6X tambah 10, langsung terbayang, oh, dia terbuka ke atas. Buka ke atas. Kemudian, kita lihat diskriminannya. Diskriminan rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Ini tolong diingat lagi rumus diskriminan. B kuadrat dikurang 4AC. Dapatlah nanti B-nya diskriminannya negatif 4. Nah, minus 4 itu kan kecil 0. Kalau kecil dari 0 tadi, maka grafiknya tidak memotong sumbu X. Ya berarti kan dia di atas X. Ini. Kira-kira terbayang gambarnya seperti ini. Dia tidak memotong sumbu X yang ini. Nah. Tidak memotong sumbu X, berarti dia bisa di atas ya. Tidak memotong sumbu X. Itu yang terbayang, yang bisa kalian langsung bayangkan gambarnya seperti ini. Ya. Pertama terbuka ke atas dan tidak memotong sumbu X. Kemudian yang ketiga yang bisa kalian lihat adalah perpotongan terhadap sumbu X, Y-nya 0. Maaf, perpotongan terhadap sumbu X, Y-nya 0. Ya, berarti gantikan setiap X pada persamaan dengan 0. Berarti Fx sama dengan 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 tambah 10. 0 kurang 0 tambah 10, dapatlah 10. Maka titik potongnya adalah di titik 0,10. Ini. 0,10. Di sini dia titik potongnya. Titik potong grafik terhadap sumbu Y. Berarti X-nya 0. Maka titik potongnya adalah 0,10. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, mencari sumbu simetri. Tadi rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. Gantikanlah A-nya berapa, gantikan B-nya berapa. Dapatlah negatif 6 per 2 kali 1. Sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Dapatlah atau bisa kita pahami bahwasanya
sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3 yang ini. X sama dengan 3. Sudah 4 poin atau 4 informasi ya, 4 informasi yang bisa kita kantongi atau kita pegang untuk membuat grafik. Pertama, T terbuka ke atas, kemudian tidak memotong sumbu Y, tidak memotong sumbu X, maaf. Yang kedua, yang ketiga, perpotongan terhadap sumbu Y-nya di 0,10, kemudian sumbu simetrinya X sama dengan 3. Nah, informasi itu kan bisa kita udah cukup sebetulnya untuk kita pakai dalam membuat sebuah grafik. Nah, poin penting berikutnya adalah langkah yang kelima, menentukan nilai optimum. Menentukan nilai optimum kita nggak usah pakai rumus ya. Betulnya ada rumus di sini. Tapi kita nggak perlu pakai rumus. Tapi langsung saja setelah kita dapat nilai X tadi, ya, kita gantikanlah X pada persamaan fungsi tadi dengan X yang sudah kita dapat pada langkah keempat. Tadi kan X-nya 3, berarti Y sama dengan 3 kuadrat, ya. X-nya kita ganti dengan 3, berarti 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 tambah 10. Y sama dengan 9, kurang 18 tambah 10. Y sama dengan 1. Berarti titik nilai optimumnya di Y sama dengan 1. Yang ini nak, di garis Y sama dengan 1. Sini dia optimumnya. Di garis Y sama dengan 1. Di garis horizontal Y sama dengan 1. Nah, adapun titik potongnya, titik potong dari sumbu simetri ini, titik potong sumbu simetri dengan titik potong dengan grafik fungsinya yang ini nak, titik potong ini disebut dengan titik optimum, titik maksimum atau titik minimum. Kalau dia terbukanya ke atas berarti ya titik minimum. Kalau terbukanya ke bawah berarti titik maksimum. Dapatlah dia titik optimumnya atau titik minimumnya untuk grafik yang nomor untuk grafik yang ini ya, X kuadrat kurang 6X tambah 10 adalah 3,1. Ya. Itu pertemuan yang ke-16 kemarin. Ya. Nah, untuk hari ini, nah, ada waktu setengah jam, mudah-mudahan nanti Anda bisa memahami, bisa cukup waktu kita. Nah, kita sampai ke tujuan pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar, yang pertama, kita akan menunjukkan, atau kita bisa menunjukkan pengaruh nilai A terhadap grafik fungsi kuadrat. Yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan menunjukkan bagaimana pengaruh nilai B terhadap grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, nanti kita bisa mengetahui atau menunjukkan bagaimana pengaruh nilai C terhadap grafik fungsi kuadrat. Nah, kita belajar dengan GeoGebra ya. Yuk, ayo Ananda semuanya, Bapak tanya nih. Pernah dengar GeoGebra tidak? Nih, GeoGebra. Baru dengar, Pak. Baru dengar ini? Ya, Pak. Yang lain sudah pernah dengar nggak dengan GeoGebra? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum. Masih asing ya? Asing, Pak. Ya. Yang perempuan mana nih? Yang perempuan jawabannya apa nih? Udah pernah belum mendengar kata GeoGebra? Baru dengar, Pak. Baru dengar. Belum. Ya, Bapak kenalkan. GeoGebra ini adalah cowok ganteng, Dinda. Bukan ya, bukan cowok ganteng. Bukan. GeoGebra ini adalah sebuah aplikasi, nah. Aplikasi untuk membuat sebuah grafik atau yang lainnya bisa kita pakai GeoGebra ini. Di HP ada, di HP itu kalau kalian mau download ya dari Play Store namanya Graphing Calculator namanya. Graphing Calculator. Itu aplikasi GeoGebra bukan hanya bisa dipakai untuk pembelajaran matematik, tapi untuk pembelajaran yang lain sangat bisa dipakai. Itu dia sekilas tentang GeoGebra. Dia sebuah aplikasi. Kita akan coba lihat ya. Jadi nak, untuk hari ini kita akan belajar 3 ini. Ya, menunjukkan pengaruh nilai A terhadap grafik fungsi kuadrat. Kemudian menunjukkan pengaruh nilai B terhadap grafik fungsi kuadratnya. Kemudian menunjukkan pengaruh nilai C terhadap grafik fungsi kuadrat.
setelah sebelumnya tadi kalian sudah belajar atau memahami bagaimana cara menggambar grafik fungsinya. Nah, menggambar grafik fungsinya kan ada dua tadi yang Mbak sampaikan. Dengan menggunakan tabel. Menggunakan tabel dapat titik-titik ya, dapat sebuah koordinat titik, kemudian koordinat titik tersebut kalian hubungkan, nah, jadilah sebuah grafik. Atau dengan menggunakan sebuah persamaan tadi, ada tiga poin pentingnya. Secara umum 5, tapi yang 3 saja yang perlu kalian pahami. Ya, sumbu simetri, kemudian titik optimum, kemudian yang sebelumnya tadi adalah menentukan perpotongan terhadap sumbu Y. Oke, kita mulai. Kita coba yang pertama, menunjukkan pengaruh A terhadap grafik fungsi kuadrat. Oke, kita akan coba lihat aplikasinya. Nah, ini dia. Nampak di layarnya, Nak? Nampak, Pak, nampak. Dia seperti ini ya, buku petak-petak seperti ini. Dia berupa koordinat kartesius. Koordinat kartesius ini bisa kita hilangkan, ya. Ini kisi-kisi bisa kita hilangkan, ya. Sumbu Y-nya, ya. Ya. Ini sangat bagus sekali, nah, aplikasi ini. Kita coba yang pertama. Nanti kalau kalian ada waktu dan ingin belajar, silakan cari di Play Store, namanya Graphing Calculator. Graphing Calculator. Nanti kalian bisa melihat bagaimana mempelajari tutorialnya di YouTube banyak. Ya, jadi sebetulnya tidak ada alasan zaman sekarang ini ya untuk tidak tahu. Karena ilmu itu sudah semakin berkembang luas ya. Ilmu itu sudah semakin banyak ya. Orang sudah semakin banyak yang pinter. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak tahu sebetulnya. Media, sarana sudah sangat banyak sekali yang bisa kita pakai untuk belajar tentunya. Untuk pengaruh yang positif banyak. Untuk pengaruh yang negatif lebih banyak. Nah, jadi tergantung kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, tentunya kita berharap semuanya ya, bahwa berharap pada kalian semuanya menggunakan untuk hal-hal yang positif. Untuk belajar, sarana belajar, bukan sarana untuk yang lain. Ya. Bapak akan praktek di sini, Nak. Ananda hanya perhatikan saja, ya. Kita tinggal ketikkan di sini, Nak. Di kolom bawah ini ada kata input ya, nampak ya? Input ini, Nak. Nampak ya? Ini ada tulisan input. Ananda semuanya HP-nya kalian kalau nengoknya digini kan, kalau kalian nengok berdiri dibuat tidur, Nak, dibuat landscape HP-nya. Jadi biar besar tampilannya. Nampak, Pak, nampak. Ya. Tapi lebih bagus dibuat landscape HP-nya Ilham. Jangan tegak begini, tadi tidurkan. Dihidupkan rotasinya. Udah, Pak, udah. Ya, jadi nampak dia ya. Ya, di sini Bapak langsung ketik saja. Kita bisa langsung ketik di sini, Nak. Ini kita hilangkan dulu. Pengaruh nilai A terhadap grafik fungsi kuadrat. Misalkan, pertama, kita langsung ketik di sini, Y sama dengan, katakanlah A-nya 1 ya. Berarti kan 1x kuadrat. Berarti langsung aja x kuadrat. Nah, kita enter. Maka akan langsung jadi grafiknya seperti ini, Nak. Kita berikan dulu. Nah, kelihatan ya? Inilah grafik fungsi yang persamaannya Y sama dengan X kuadrat. Kelihatan? Langsung jadi grafiknya kan? Halo, Nak. Bisa dilihat atau bisa dipahami tidak ini? Bisa, Pak. Kita langsung ketikkan di sini, di kolom, di kotak input, persamaannya Y sama dengan X kuadrat tadi. Langsung jadi grafiknya. Sekarang kalau kita coba Y-nya, Y sama dengan X-nya negatif 1 ya. Negatif 1 berarti negatif X kuadrat. Nah, grafiknya terbuka ke bawah. Ini supaya cantik kita bedakan warnanya. Nanti kamu bisa lihat di situ grafiknya macam-macam warnanya berbeda. Misalkan kita buat biru.
Nah, yang biru ini adalah grafik untuk persamaan Y sama dengan negatif X kuadrat. Kuadrat. Kita coba yang lain. Ayo, berapa A-nya? Silakan. Maunya berapa A-nya? Nggak usah besar-besar. Yang rendah saja, yang 1 sampai 5 atau berapa. Coba, mau berapa A-nya? Ayo, ngomong saja, nak. Kita bebas belajar di sini. Kan kita ingin melihat bagaimana pengaruh nilai A itu terhadap grafik. Kalau A-nya sekian, bagaimana grafiknya? Kalau A-nya sekian, bagaimana grafiknya? Coba, silakan, bicara saja. A-nya berapa? Berapa, Ilham? Kalau A-nya berapa sekarang? Sebutkan saja. Kita yang bebas 3, milih nih. Pak. Hah? Kita bebas milih nih. Bilang saja, mau A yang berapa? Bapak tinggal ketikkan di sini, kita lihat grafiknya nanti. Min 2. Berapa? Min 2, Pak. Oke, kita lihat. Y sama dengan minus 2 X kuadrat. Oke, ini dia. Yang warna ini, kita rubah dulu warnanya biar nampak dia. Kita buat warna merah lah. Nah, ini dia. Yang biru tadi Y sama dengan negatif X kuadrat. Yang merah tadi Y sama dengan negatif 2X kuadrat. Dari dua ini kalau kamu amati, bagaimana kalau kamu bandingkan? Bagaimana grafiknya terhadap yang sebelumnya? Coba, amati yang dua ini saja, yang minus X kuadrat dengan negatif 2X kuadrat. Yang biru dengan yang merah. Apa yang bisa kalian simpulkan dari grafiknya? Bagaimana grafiknya? Coba ceritakan. Oke, belum bisa jawab. Lagi, misalkan Bapak ketik Y sama dengan, misalkan, Bapak buat 4X kuadrat misalkan, 4X kuadrat. Nah, seperti itu. Yang ini dia. Atas. Inilah grafik untuk yang Y sama dengan 4X kuadrat. Kita ubah jadi warna apa ya? Warna hijau. Kita besarkan. Seperti itu. Nina, ini yang hijau. Ini grafik untuk Y sama dengan 4X kuadrat. Coba, sudah 4 grafik ini, nak. Yang hitam pertama, Y sama dengan X kuadrat. Yang biru, Y sama dengan negatif X kuadrat. Yang merah, Y sama dengan negatif 2X kuadrat. Yang hijau, Y sama dengan 4X kuadrat. Apa yang bisa kalian amati, nak, dari hasil ini? Bagaimana grafiknya? Coba dijawab. Menceritakan yang kamu lihat saja loh, nak. Coba. Coba Ilham, silakan. Oke. Grafiknya tambah kecil, Pak. Grafiknya tambah kecil. Oke, terima kasih. Kan enak. Kan tinggal lihat aja loh. Apa yang bisa kamu simpulkan dari grafik-grafik itu? Grafiknya makin kecil, gitu. Artinya gimana, Ilham? Kalau A-nya semakin ini, maka grafiknya semakin ini, gitu loh. Coba gimana kesimpulan yang tepat? Kalau tunggu. Masih bingung? Kalau Ya. Siapa ini? Yang semakin. Coba, nak, yang mau jawab. Ya, yang mau jawab. A-nya semakin. Sebutkan nama dulu. Semakin. Eliana ya, silakan. Eliana Renintan, Pak. Iya, silakan Eliana. Kalau A-nya semakin besar, grafiknya semakin kecil. A-nya semakin besar. Ayo, hidupkan. Eliana. Pak, saya, Pak. Ya, silakan, Ilham. Kalau nilai A-nya semakin kecil, grafiknya juga semakin kecil, Pak. Oke, terus? Terus kalau
Atau gini, ini kan hanya kan ada dua kemungkinan, nak. Bisa positif, bisa negatif. Sekarang kita fokus yang positif dulu lah ya, positif dulu lah ya. Ini kita hilangkan dulu. Kita fokus yang positif dulu, ya, biar enak. Ini sebentar kita ubah dulu. Ini kan sudah dua contoh. Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan 4X kuadrat tadi. Kuadrat. Coba kita ambil yang positif yang lain. Misalkan Y sama dengan, katakanlah 10 ya. Semakin besar nih kan. Kita semakin besar ambilnya. Y sama dengan 10X kuadrat misalkan. Oke, grafiknya gimana itu? Kita buat warnanya dulu supaya nampak. Kita buat warna kuning. Kecil, Pak. Nah, udah 3 grafik itu. Gimana? Apa kesimpulannya? Ayo Eliana. Untuk A yang positif gimana ini? Semakin besar angkanya, grafiknya semakin kecil. Iya, kan nampak ini. Bagus, terima kasih. Itu untuk nilai A yang positif. Positif. 3 grafik kita sudah bisa simpulkan. Untuk nilai A yang positif, semakin besar nilai A-nya, maka grafiknya semakin kecil. Kalian buat kesimpulan sendiri nanti, nak. Maka grafiknya semakin kecil dia. Makin mengecil ya. Sekarang kalau yang negatif, ini tadi yang negatif 1. Nih, ini negatif 1. Ini negatif 2. Oke, kita ambil contoh lagi misalkan yang ya, ini yang negatif 2 tadi. Sekarang yang lain misalkan Y sama dengan katakanlah negatif 10 X kuadrat. Nah, ini grafiknya. Nah, apa kesimpulannya? Untuk yang A negatif, makin. Ayo, Pak Rabi, silakan. Makin kecil juga grafiknya, Pak. Iya, terima kasih. Betul sekali. Untuk A-nya yang negatif, semakin kecil nilai A-nya, maka grafiknya juga akan semakin kecil. Besar. Kecil. Kalau A-nya positif tadi grafiknya semakin besar nilai A-nya, maka grafiknya semakin kecil. Kalau A-nya negatif, semakin kecil nilai A-nya, maka grafiknya juga akan semakin kecil. Paham sampai sini Anda semuanya? Paham, Pak. Paham. Itu yang pertama ya, pengaruh nilai A. 2 kesimpulan harus kamu ingat, harus kamu pahami. Oke? Selesai yang pertama, pengaruh nilai A terhadap grafik fungsi kuadrat. Bapak tanya kepada Anda semuanya. Coba Agus Monika. Dihidupkan speakernya Agus Monika. Agus Monika. Iya, Pak. Coba simpulkan kembali pengaruh nilai A tadi terhadap grafik fungsi. Silakan. Agus Monika. Ya, silakan Agus. Simpulkan kembali bagaimana pengaruh nilai A terhadap grafik fungsi kuadratnya. Tadi udah kita buat kesimpulan. Gimana? Coba simpulkan lagi sebelum kita lanjutkan. Dibantu Ilham. Tolong dibantu Ilham. Ilham Ramadan. Ilham Ramadan, tolong dibantu si Agus Monika.
Kok nggak ada reaksi nih? Halo, Nak. Halo. Halo Pak. Nggak ada jawaban ini. Siapa yang bisa menyimpulkan tadi? Coba, Bapak nggak usah tunjuk lah. Siapa yang berani atau siapa yang bersedia menyimpulkan kembali bagaimana tadi pengaruh nilai A terhadap grafik fungsi kuadrat? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Muhammad Farabi, Alfisani. Yang lain perhatikan. Kalau nilai A-nya positif, semakin besar angkanya, semakin kecil grafiknya. Kalau nilai A-nya negatif, semakin kecil angkanya, semakin kecil grafiknya. Oke, terima kasih Muhammad Farabi Alfisani. Itu dia jawabannya. Mudah-mudahan yang lain bisa mendengar dan bisa merekam ya apa yang disampaikan oleh Heri Ramadhani ya, Bapak gurunya tadi ya, dan yang disampaikan oleh Muhammad Farabi ya. Kita lanjut yang berikutnya, Nak. Bagaimana pengaruh nilai A? Sudah, sekarang bagaimana pengaruh nilai B? Bentar. Nah, ini pengaruh nilai B terhadap grafik fungsi kuadrat. Kita lihat ya. Ya. Jadi yang kita maksud di sini adalah nah, nilai A, B, dan C itu dia ada dua kemungkinan, bisa positif dan bisa negatif. Ya, untuk bilangannya bisa bulat, bisa pecahan ya, terserah saja. Yang penting dia positif atau negatif. Nah, kita coba yang positif dulu ya. Ini misalkan, nah, ini grafik dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah X. Berarti B-nya 1 ini. B-nya 1. Sekarang kita coba B-nya semakin besar. Misalkan Y sama dengan X kuadrat. Misalkan X kuadrat tambah 3. Nah, ini dia grafiknya, Nak. Pak, belum nampak Pak grafiknya, Pak. Belum nampak? Bentar. Belum kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini udah share screen. Ulang ya. Share screen. Sudah? Udah Pak, udah Pak. Ya. Kita tadi sudah praktek yang pertama, ini yang pertama, grafik yang ini yang pertama. Ini persamaannya Y sama dengan X kuadrat tambah X. B-nya 1. B-nya 1. Nah, yang bawah ini Y sama dengan X kuadrat tambah 3X. Berarti B-nya 3. Kita ubah warnanya. Ini B-nya 3. Nah, yang warna coklat. Udah nampak dua grafik. Kita masukkan lagi misalkan Y sama dengan X kuadrat ditambah misalkan 5X. 5X. Oke, grafiknya yang ini, yang bawah. Nih. Kita ubah warnanya warna merah biar nampak. Oke, udah nampak 3 grafik, Nak. Nilai B yang nilai B-nya positif. Yang pertama positif 1, ini positif 3, ini positif 5. Apa yang bisa kalian simpulkan? Ayo, silakan. Silakan, Nak. Apa yang bisa kalian simpulkan atau bisa kalian amati dari grafik 3 ini, Nak? Yang B-nya positif. Grafiknya? Kalau semakin besar B yang angkanya, itu grafiknya juga semakin besar, Pak. Dan arahnya? Grafik ke arah ke kiri, Pak. Ke arah ke kiri.
dan dia ke bawah kan? Iya, Pak. Dia semakin ke bawah, kemudian dia juga akan semakin lebar, semakin besar ya, semakin besar, dan arahnya ke kiri. Kalau tadi kan tetap A-nya, tetap dia ke atas, besarnya sama, besarnya berbeda, kecil gitu ya, dan dia tetap di situ tuh posisinya, melalui titik 0,0 ya. Kalau yang ini, dia semakin besar, semakin ke kiri, semakin ke bawah. Makin ke bawah. Bisa ya? Bisa, Pak. Kita coba yang negatif. Y sama dengan, misalkan. Ini Y sama dengan, kita ubah saja. Sekarang kita ubah jadi negatif. Misalkan kurang X. Nah, ini grafiknya untuk Y sama dengan X kuadrat dikurang X. Oke. Sekarang yang kedua, kita ganti yang negatifnya semakin kecil. Semakin kecil dan negatif 1. Misalkan negatif 3. Nah, itu dia negatif 3. X kuadrat dikurang 3X. Sekarang kita ubah lagi. Kita ambil contoh yang lain. Misalkan yang negatifnya semakin kecil. Katakanlah negatif 5X. Nah, grafiknya seperti itu. Ya, sebetulnya sama dengan tadi, nah. Hanya kebalikannya kan? Tanya, Pak. Balikan dari yang tadi sebetulnya. Berarti apa? Grafiknya semakin besar, arahnya ke kanan, dan dia terus ke bawah. Ke bawah. Bisa diamati ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Kita ulang sama-sama. Pengaruh nilai B terhadap grafik fungsi kuadrat. Untuk nilai B-nya positif tadi, maka grafiknya akan semakin besar, kemudian dia bergerak ke kiri, dan dia bergerak ke bawah. Oke ya? Itu untuk A-nya yang positif. Untuk A-nya negatif, maaf, bukan A, tapi B, maaf. Untuk B-nya yang positif. Sekarang untuk yang B negatif, dia bergeraknya ke kanan, semakin besar, dan dia tetap bergerak ke bawah. Bisa ditangkap, nak, penjelasannya? Bisa, Pak. Saya. Hernindia. Hidupkan speakernya, Hernindia. Kalau nilai B-nya positif, dia arahnya ke kiri, terus ke bawah. Terus kalau nilainya besar juga, grafiknya juga semakin besar. Kalau untuk nilai B yang negatif, dia arahnya ke kanan, tetap ke bawah. Dan semakin besar juga ya? Iya. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih, Naila. Mudah-mudahan yang lainnya bisa menangkap dan memahami dari praktek langsung tadi kita menggunakan GeoGebra. Ada waktu 10 menit lagi, nak. Kita harus cepat. Kita 10 menit lagi, kita cepat. Kita akan coba melihat pengaruh nilai C sekarang. Yang ini ya. Pengaruh nilai C terhadap grafik fungsi kuadrat. Oke, kita lihat lagi. Pengaruhnya ini jika D maka maupun sumber S di R2 titik itu pengaruhnya. Ya. Apa, Pak Bio? Pak Bio? Ya, Pak Bio? Ada pertanyaan, Pak?
Mbak Miu nggak usah dikasih. Pak Bio? Bisa, Kak. Hah? Bisa, Kak. Apanya? Belum. Gimana isi? Baru situ yang kayak kok. Kali lain. Bila sini nggak mau. Nah, gue Putri Ramayani, tolong silent dulu. Tolong di-mute dulu. Maknya ikut belajar kayaknya. Oke, kita lihat di sini nak, pengaruh nilai C terhadap grafik fungsi kuadrat. Kita langsung ketik di kolom input box-nya ini ya. Misalkan Y sama dengan X kuadrat. Belum ada Pak gambarnya. Belum? Bentar, kita ulang lagi. Ini sudah? Sudah. Ini udah share screen ini. Udah kelihatan belum? Sudah Pak. Oke. Kita ulang lagi. Tadi ini persamaan untuk yang misalkan Y sama dengan X kuadrat ditambah X tambah 1 misalkan. X-nya kita ambil, C-nya yang kita ambil yang positif. Oke, maka grafiknya seperti ini. Ini Y sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah 1. Berarti A-nya positif, B-nya positif, C-nya juga positif. C-nya positif. Sekarang kita lihat yang positif yang semakin besar nilainya. Misalkan Y sama dengan X kuadrat tambah X tambah 2. Nah, seperti ini grafiknya. Ya, nampak ya sebetulnya. Y sama dengan X kuadrat tambah X tambah 2. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 2. Kita fokusnya di nilai C. Fokus di nilai C. Kita ambil lagi misalkan Y sama dengan X kuadrat. X kuadrat ditambah X tambah 10 misalkan. Enter. Wah, grafiknya ini dia. Semakin ke atas. Nah, ini dia. Kita ubah warna jadi merah ya. Dan nampak. Oke, nak, udah kelihatan di sini sebetulnya. Kita kecilkan dulu. Nah, ini yang hitam Y sama dengan X kuadrat tambah X tambah 1. Yang tengah yang coklat Y sama dengan X kuadrat tambah X tambah 2. Yang merah di atas lagi Y sama dengan X kuadrat tambah X tambah 10. Berarti kesimpulannya untuk nilai C-nya positif, semakin besar nilai C-nya, maka grafiknya semakin Ke atas. Dan Semakin ke semakin atas. kecil. Semakin kecil dan semakin atas. dan Kecil semakin dan ke atas. Arahnya berubah tidak arahnya? Arahnya tetap Pak. Maksudnya ke kanan atau ke kirinya? Tetap Enggak, Pak, Pak. tetap. Tetap kan? Ya, tetap ke atas ini. Kan dia nggak bergeser ini. Nggak bergeser ke kanan dan nggak bergeser ke kiri. Ya. Grafiknya semakin ke atas dan semakin kecil. Arahnya juga tetap, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Nyambung ya? Nyambung Pak. Oke. Nyambung. Sekarang kita lihat yang negatif. Misalkan, ini kita ubah saja. Misalkan, ini kita ubah jadi kurang 1. Oke. Kurang 1-nya di sini ya. Ini yang ini kita ubah jadi kurang 2. Nah, itu.
Yang ini kita ubah jadi kurang 10. Nah, ini nak. Ini yang negatif. Yang hitam untuk -1. Yang coklat untuk -2. Yang merah untuk -10. Apa yang bisa disimpulkan? Semakin kecil, Semakin C-nya kecil. semakin besar grafiknya, Pak. Arahnya juga semakin ke bawah. Oke, terima kasih. Kebalikan dari yang tadi sebetulnya. Kalau C-nya negatif, Bapak ulangi lagi. C negatif, maka grafiknya semakin ke bawah dan dia semakin besar. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, oke. Stop. Oke. Bapak mau bertanya kepada siapa ini yang belum ditanya? Kamera Sandi mana ini? Dinda Amalia. Coba hidupkan speakernya Dinda Amalia. Ya, Dinda Amalia. Ya, Jawab Pak. Dinda. Ya. Dinda Amalia, coba simpulkan kembali bagaimana tadi pengaruh nilai C terhadap grafik fungsi. Kalau positif, semakin besar nilai C-nya, maka grafiknya semakin dan semakin kecil. Kalau negatif, semakin kecil C-nya, grafiknya semakin ke bawah dan semakin besar. Sip, mantap. Terima kasih Dinda Amalia. Terima kasih yang lainnya. Sampai di sini paham, Nak? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Alhamdulillah kalau paham. Berarti tujuan yang ingin kita capai pada hari ini tercapai ya. Tujuan yang mau kita harapkan tercapai. Pengaruh A, pengaruh B, dan pengaruh C. Untuk sesi ini tidak ada penugasan. Jadi pembelajarannya tetap Zoom seperti ini. Penugasannya sama seperti biasanya di jadwal hari Jumat. Nanti di Google Classroom akan di-share untuk penugasan. Oke, Nak ya. Untuk hari ini selesai pembelajarannya. Kita sudah mempelajari bagaimana pengaruh A, pengaruh B, pengaruh C. Tinggal kalian eksplorasi. Nanti bisa saja yang Bapak tanya begini. Bagaimana jika A-nya yang negatif, B-nya yang negatif, C-nya positif? Tadi kan tidak. Nanti kan Bapak bisa mengembangkan pertanyaannya bagaimana jika A-nya negatif, B-nya negatif, C-nya positif. Bagaimana grafiknya? Ya. Atau sebaliknya, bagaimana yang A-nya positif, B-nya positif, C-nya negatif, gitu kan? Tinggal dibolak-balik saja nanti. Bagaimana nanti kalau A-nya yang negatif, B-nya positif? Bagaimana dia grafiknya? Nah, makanya Bapak sarankan kepada kalian, coba download itu aplikasi di Google, kok di Google sih, maaf. Di Play Store ya. Di Play Store itu graphing kalkulator. Nanti kamu bisa memahami di sana. Kalau A-nya semakin, untuk A-nya positif, dia semakin besar, B-nya negatif semakin besar, nilainya gimana ya? Gitu kan. Nah, bisa praktekkan. Bisa saja itu nanti akan Bapak tanyakan di penugasan pada hari Jumat. Ada waktu untuk pada Ananda semuanya mengembangkan ya, mempelajari kembali, bereksplorasi dengan nanti aplikasi yang bisa kalian download di HP ya, aplikasi yang bisa kalian download di HP. Namanya tadi graphing kalkulator. Dari Bapak mungkin itu dulu untuk hari ini. Bapak buka sesi untuk kalian bertanya jawab, bertanya kalau ada yang kurang paham tentang penjelasan tadi, Bapak silakan. Waktu kita udah 9:30. Kalau ada pertanyaan, Bapak beri waktu 5 sampai 7 menit, silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Ada? Ada atau tidak? Coba beri komentar lah. Eliana, ada yang bertanyakan?
Nggak ada. Wasita? Wasita paham? Lestari, ada yang mau ditanyakan? Lestari Ayuningsih? Nggak ada. Oke, Agus? Anissa? Reza? Reza Triadi? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Reza? Enggak ada? Tri Rahmadeni? Enggak ada. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti selesai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk hari Jumat, nanti dibuka kembali Google Classroom-nya. Materi, video, rekaman ini nanti akan Bapak share. Dan tentunya ada penugasan yang harus kalian kerjakan. Kemarin ada pertanyaan dari Eliana ya. Eliana untuk tugas 15, tugas 16 ya Eliana ya. Latihan 16 belum dinilai. Iya. Iya, Pak. Ya, mohon maaf Bapak belum sempat menilai karena banyak seabrek-abrek tugas, nak pusing nih sebetulnya. Perlu sabar ya, nanti akan Bapak nilai. Untuk yang latihan 16. Ya. Sabar ya Eliana dan yang lainnya, untuk latihan 16 belum Bapak nilai. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mudah-mudahan bisa menyerap ya, bisa menerima ilmu yang Bapak sampaikan tadi. Sedikit tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Pesan Bapak, tetap jaga kesehatan ya. Jaga protokol kesehatan kalau keluar rumah dan jangan bermudah-mudahan keluar rumah lah, nak. Jangan bermudah-mudahan keluar rumah. Kalau memang sifatnya urgen ya silakan keluar dari rumah. Tapi kalau tidak urgen ya ngapain? Tetap berdiam diri di rumah saja. Jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. 4M ya. 4M atau 3M? 4 ya. Pakai masker, rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Ya, mudah-mudahan dengan begitu ya kita minimal menjaga penularan ya, menghindari atau mengurangi penularan COVID-19 yang kalau kita lihat grafiknya itu semakin meningkat, nak, dan semakin menurun. Dan yang paling penting Bapak mengajak kepada Anda semua untuk rajin-rajin berdoa. Rajin berdoa dalam setiap kondisi ya, dalam setiap kondisi keadaan, di waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, berdoalah supaya wabah ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Terima kasih sekali lagi. Kita bertemu di waktu dan kondisi yang lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.